Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khatamin nabiyyin wa rahmatullahi ta'ala lil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah wa lil alamin rahmah wa ja'ala hadhil majlis sunnatin nabiyyah min al-maghfirah wal afiyah amma ba'du. Para alim ulama, para pemuka agama, pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemangku adat, para habaib, para masyayikh, para kiai, bapak haji, bu haja, khusus yang ada di wilayah kota Pagar Alam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Unsur pejabat pemerintah Pagar Alam, musbidah, kalau hadir kepala dinas, kepala bagian, kepala badan, kepala instansi, kepala kantor, seluruh unsur pejabat pemerintah, khusus kepada Ustadz Indra yang mudah-mudahan Allah berikan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Ketua Masjid Raya Kota Pagar Alam, Ketua PHBI, Pirmas, dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, sabahatul malaika min mayali, mudah-mudahan 700 malaikat membentangkan sayap berangkat kita dari tempat duduk. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu dan dosa kita yang akan datang. Ketika sampai tadi dari Linggau sekitar sebelum maghrib, Ustaz Indra sampaikan, Adinda Ustaz Aidil nanti kami ke Hotel Legenda selepas maghrib. Kemudian saya bincang dengan beliau, Ustaz, antum kenal dengan alumni Al-Azhar Kairo yang ada di Kota Pagar Alam? Beliau sebutlah nama yang tadi duduk di sebelah saya, Ustaz Dasmin. Dan saya bincang-bincang dengan beliau, dan ternyata malam ini agak sedikit khawatir berceramah akan didengar oleh senior, karena beliau dari segi angkatan memang di atas saya. Ketika bertanya tadi, beliau bertanya, antum angkatan tahun berapa? Aku bilang aku angkatan 2012 Ustaz. Ternyata beliau angkatan tamat 2010. Beliau tamat, aku baru masuk. Nah, jadi ibarat kata, wong itu kalau nak berjalan ke kota Jambi, jangan lupa lewatkan tutup bersih. Aku ceramah di depan Ustaz Jasmin, laju agak grogi. Jadi mudah-mudahan Ustaz Redho hari ini dan malam ini mustamik di dalam majelis Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bilang tadi lebih kurang 8 orang Ustaz Aidil yang ada di sini, alumni Khalid min Al-Azhar Mesir, dan mudah-mudahan saya bisa berjumpa satu persatu dengan kakak-kakak kelas saya. Dan saya memang tiba di Indonesia pada tahun 2012 yang disampaikan oleh kakanda Ustaz Indra tadi, bahwa saya pulang ke Indonesia 2016. Kemudian sekarang mendirikan pesantren Musra Arafah, didirikan pada tahun 2018, 2019 buka, sekarang masuk tahun ketiga dengan kapasitas santri hampir 280 sekian orang. Dan sekarang saya menjabat di Ketua Komisi Fatwa, bukan Ketua MUI. Kalau Ketua MUI Mudoiro, Bahayo Ketua MUI Mudo 28, macam usaha agama di Linggau. Maka saya di Ketua Komisi Fatwa dipercayakan oleh orang tua saya, Abah Haji Saiful Hadi, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan saya diletakkan di bidang di Ketua Komisi Fatwa bersama rekan-rekan dan sahabat ulama, tokoh-tokoh dari Kota Lubuk Linggau. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin malam ini tak melenceng dari tema yang disuguhkan dari pengurus Masjid Raya, bahwa dalam peringatan Maulid menjalin ukhuwah, menebar berkah, menuai jannah. Tema ini memang sangat cocok dengan kondisi negeri saat ini, karena memang untuk mendapatkan persatuan dan kesatuan antar umat bernegara agak sulit terselip hubungan di negeri yang tercinta ini. Terutama pada masa-masa dewasa ini, itu disuguhkan dengan penyakit yang tak tampak oleh mata, tak tersentuh oleh kulit. Hampir 249 negara di bawah naungan PBB menakutkan dengan penyakit bernama Corona, komunitas rondo mempesona. Penyakit ini menghancurkan tatanan ekonomi, penyakit ini menghancurkan tatanan ukhuwah. Berapa banyak penyakit ini yang akhirnya kita kadang tidak saling percaya dengan teman dan sahabat, dan penyakit ini bahkan menjadi tempat ladang orang menggeruk harta, kemudian menebarkan fitnah dan berbagai macam. Maka krisis moneter pada tahun 1998 dengan kehancuran ekonomi dengan mencapai angka $1 $20.000 itu belum hebat hancurnya. Kehancuran ekonomi pada tahun 2007 dengan ditandai hancurnya Lehman Brothers dan pusat ekonomi Amerika itu belum hebat. Tapi rusak ekonomi lantak Corona 2019 hampir 3 tahun habis-habisan gitu. Pasar sepi, karyawan di PHK, mendilingkau ke kabiduan tempel lagi dah baca manggung gitu. Nah,
rusak alhamdulillah matilah 2 TPU. Nah sekarang itu alhamdulillah 3 tahun. Tapi dengan penyakit 3 tahun ini apa kata Nabi? Terjadi itu penyakit wahan, hubbud dunia wa qara'atil maut. Cinta dunia tapi terlalu takut kepada mati. 2021 ini di Linggau bulan 7, semeliwiran mobil ambulan lewat membawa orang mati. Dan banyak orang ketakutan. Bulan 7 itu mencemayang kena purung orang mati di Linggau. Maka saya teringat seorang ulama Ustaz Jasmin bernama Syekh Muhammad Al-Amin Ibnu Muhammad Al-Mukhtar Al-Junki As-Sawdi, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Abdul Rahman Al-Bashari, hidup pada tahun 768 Hijrah. Ulama ini disebut ulama kasyaf. Ulama kasyaf. Apa arti ulama kasyaf? Arti ulama kasyaf itu ulama yang dikaruniakan ilmu yang belum tentu dikaruniakan dengan orang lain. Ulama kasyaf itu dia bisa melihat dengan apa yang kita tak bisa lihat. Dia bisa bicara dengan apa yang kita tak bisa bicara. Di satu malam, ulama itu duduk di depan rumah. Lewatlah segerombolan wabah depan rumahnya. Wabah. Ulama itu melihat. Namanya dia kasyaf, dia bisa bicara dengan apapun. Ditanya, wabah, nah kemana kamu pergi? Ojo wabah, kami nak menuju ke kampung itu. Disebutlah kampung yang dituju. Apa yang nak kau buat di situ? Kami nak nyebar ke virus. Berapa lama? 2 tahun. Berapa target yang mati? 3.000 uji wabah. Masuklah terdengar kabar di telinga ulama Abdul Rahman Al-Bashari, sampai ke telinga dia kampung itu terkena wabah. Akhirnya susah kampung itu, habis-habisan. Setelah 2 tahun pulang lagi. Kemudian lewat ditanya lagi, sudah urusan kamu di kampung itu? Sudah. Berapa tahun? Pas 2 tahun. Mana kamu? Balik, tak selesai urusan. Berapa yang mati? 10.000. Uji ulama, uji kau 3.000 yang nak mati. Apa jadi 10.000? Iya, yang 3.000 itu kami mau kemati beliau. Nah yang siswa itu mati ketakutan, matilah dia. Bu, jangan-jangan corona ini ada. Yang mati lentak corona ini banyak. Tapi yang mati gara-gara ketakutan tidak dikit. Maka kata Nabi, hubbud dunya wa qara'atil maut. Terlalu cinta dengan dunia tak terlampau takut mati. Hidup berenang di dalam emas bersayap uang kertas, penuh dengan kemewahan jabatan, kedudukan dan pangkat. Akhirnya dia berat melepaskan dunia karena terlalu tancap di dalam dadanya. Kenapa hari ini kita bisa melihat bahwa di mana letak kuasa Allah? Kalau mati wa naqulu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ikhtiar tetap dijalankan. Prokes jalankan, uji wong nak pakai masker, tapi terus ramai menceramah dak masker dulu. Dia bukan mati lentak corona, matinya mau busuk kayak gitu. Lepas dulu, mohon maaf kalau ada ketua gugus covid di sini. Nah maka kita ikhtiar tetap jalan, usaha tetap berjalan. Tapi untuk mati Allah yang ada. Kalau urusan mati, Pak aku tinggal di Musirawas, asli Ustaz Indra. Aku asli Musirawas, bapak aku asli Mambang, Kecamatan Muarageli, Kabupaten Musirawas. Istri saya orang Arab, Ustaz. Asli orang Arab. Arab yang jauh. Alhamdulillah. Apalas. Akhirnya setelah menikah dengan orang Arab yang diri tadi, tinggal aku di desa di Bangun Sari, Kecamatan Purwodadi selama setahun. Akhirnya pindah saya. Gara-gara aku, gara-gara kematian lah. Gara-gara kematian aku pindah dari kampung aku, dari kampung istri. Kenapa tidak? Hari Senin mati tetangga kampung 1 mati dikubur. Kupikir sudah kelang 2 hari kembali nenek dari rumah aku meninggal. Kelang 1 hari kampung 2, tidak jauh dari rumah itu. Mati pulau. Hari keempat itu lebih sadis. Pagi maknya mati, anaknya pingsan. Selepas zuhur mati pulau. Sehari pulau. Kelang hitungan 9 hari, hampir 14 Ustaz Indra yang mati di. Balik ke rumah bukan tuh biniku, dek siap kamu kaya. Kemana? Lari. Mati tinggal di sini. Ngono. Israel tayangan di TV. Pindah ke Linggau. Rupanya baru 2 malam tinggal Linggau belum selesai rumah di pesantren. Lah dapat pengumuman pulau di masjid, lah mati pulau tetangga sebelah masjid. Jadi kalau nak urusan mati ini di mana-mana, yang tua mati, yang muda mati, yang tua belum tentu, yang muda jangan kata banyak umur, yang mati muda banyak, artis mati muda banyak, Krisya penyanyi hebat 2012 menciptakan lagu tentang kematian, mengutip surat Yasin ayat 73, perjalanan panjang meledak lagu itu sampai di Jiran Malaysia. 2 bulan lagu itu meledak, Krisya mati. Ya, CS itu tuh Pak Indra, kawan itu Pak Ketua, Julia Perez.
34 tahun nanti. 34 tahun, artis. Olga Saputra, 30 sekian tahun, Ustadz, banyak yang mati muda. Ustadz Habib Munsir Al-Musawah, 40 tahun. Ustadz Taufik Asnuri Plembang, 42 tahun. Ustadz Jebri Al-Bukhari, 40. Kiai Arif bin Ilham, 40. Syekh Ali Jaber, 40 tahun. Banyak yang mati muda. Jangan kita pikir kita siapa lagi? Pemain bola yang pencipta bola, Persela Lamongan, Khairul Huda, dicanangkan oleh timnas Indonesia menjadi pemain U21 terbaik 2015. Belum sampai umur 21 main menjamu lawan di kandang Persela Lamongan. Khairul Huda, kiper. Celentam dadonya kena bola, tergolek mati depan gawang itu. Belum sampai umur 21, 19 tahun. Ustadz, ibu, jangan kamu pikir Ustadz tambah masih muda ceramah, tahu-tahu mati. Banyak Ustadz yang lain, tapi jangan yang ini, gitu deh. Berapa banyak? Jadi kalau kita nak mikir masalah mati ini, Masya Allah, berapa banyak heboh-heboh ini. Pasti ibu-ibu tahu yang galak nonton infotainment 2020 heboh Indonesia. Apa? Ashraf lagi WCL, Bunga Citra Lestari, mati 38 tahun. Siapa sangka Ashraf itu bakal mati? Umur 38, artis masih muda, bini cantik, keturunan Malaysia, berduit, harta banyak, olahraga rajin, merokok indah. Mati umur 38 tahun. Ashraf, laki BCL. BCL itu sebelum kawin dengan Ashraf sempat ada jodoh dengan aku dah lalang gitu. Dah juga aku jumpa, dah lah. Aku mengambil pengarap mendi dari itu. Jadi kalau nak dipikir-pikir, coba, di mana letak kematian itu? Nah sekarang ukhuwah terpecah dengan sesuatu fitnah yang terjadi. Ayat Quran berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Tapi maaf cakap kata Bapak, jangan kita menutup mata bahwa kebangkitan komunis orang yang tak bertuhan sedang merongrong negeri ini. Berapa banyak sekarang ulama dikejar, ustaz dibunuh, kapan terbunuh, diomong orang gila. Sekarang ini kita jangan menutup mata, bukan masalah unsur partai, bukan masalah unsur kepentingan politik. Kalau masalah politik dan partai kita tidak asing lagi. Islam sudah mengajar sejak lama. 250 sebelum Masehi, tokoh cendekiawan Muslim Aristoteles, Plato pernah menulis buku tentang kitab The Republic, tentang bagaimana sistem politik kepemimpinan Islam. Maka kita tak asing di dalam Islam tentang dunia perpolitikan. Maka ukhuwah adalah nomor satu. Ukhuwah nomor satu. Maka terjadinya perpecahan negeri ini lantaran fitnah terjadi di mana-mana. Dunia berita pacak digenggam sekarang. Dunia ini pacak digenggam dalam genggaman. HP tinggal ibu buka, ibu buka lihat berapa banyak berita-berita yang muncul. Tapi apa konsep jurnalistik yang tidak beriman? Bad news is good news. Berita jelek adalah berita yang mahal. Maka kalau ada berita jelek, fitnah memfitnah, maka itu yang cepat naik. Ternyata konsep tabayun untuk saling menjaga kebenaran sulit terjadi. Islam dirongrong oleh orang, Islam yang dihentam oleh orang, sakralitas agama diinjak-injak, Quran disobek kebenarannya. Sekarang orang banyak mempermudahkan agama. Tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin terjaga. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan Nabi 1453 tahun yang lalu. Sayati ala umat di zamanun la yabqa Islam ila ismu wa la yabqa Quran ila rasul. Akan datang satu masa di tengah-tengah umatku, kata Nabi, di mana pada waktu itu Islam ada, tapi hanya sekedar tinggal nama. Quran pun ada, tapi hanya sekedar tinggal tulisan. Runtuhnya khilafah Islam pada tahun 1823 2022 dengan naiknya negara nasional sekuler Republik Turki pada tahun 1853, Islam pernah runtuh di kerajaan terbesar di Turki. Tapi lihat, kebenaran akan muncul ketika masa itu sampai. 11 tahun Turki dipimpin oleh Erdogan. Akhirnya masjid yang dulu menjadi museum dan tempat gereja sekarang dipakai lagi untuk sholat Jumat di Turki. Kita mengharapkan nilai keislaman yang utuh di negeri kita. Jangan Islam diadu domba, jangan Islam disobek-sobek. Kita ini Islam mudah diadu domba. Al-Muslimu mahjubul Muslim. Orang Islam tertutup oleh Islam itu sendiri. Kalau kita berbeda dalam furu, dalam ibadah, cara-cara ibadah, jangan bertengkar. Yang maulid silakan, yang tidak maulid jangan ngato maulidan. Oh apa tu masjid raya maulidan? Bid'ah. Oh mana bid'ah ini kau tu bid'ah juga kau ngambil gadis.
Kalau kau nak contoh Nabi, ambil jangan nomor 40. Aman kau kata ke maulid ni bid'ah, bini mu bid'ah. Ganti, ambil jangan nomor 40. Nabi nikah pertama dengan jangan nomor 40. Kita mudah ke bid'ah. Makan di rumah orang mati, Arab punya siapa? Yang mati maknya, anaknya DPR, anaknya Dewan, maco Yasin, atau ke bid'ah. Di mana letak bid'ah? Coba membaca Yasin min qalbil Quran. Man yaqra'u la ilaha illallah. Buka dalam Tariqah Qadariyah Naqsabandi, Imam Baidoy. Barang siapa membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jumlah hurufnya 24. Barang siapa membaca dengan ikhlas dalam fadilah amal, dia ditutup dari 24 Arab itu dosa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kata taklil, ujinya taklil bid'ah haram, yasinan bid'ah. Ustaz Imam Ahmad, apa kata Nabi? Barang siapa di akhir ayat mengucap kalimat la ilaha illallah, ada walahu jannah, Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Bid'ah di mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah terdiri dari 7 suku kata. Barang siapa membaca itu, maka Allah buka 7 pintu surga bagi mereka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari jumlah huruf yang 24 tidak ada satu huruf pun yang pakai titik. Boleh bu periksa. Balik ke rumah cek mana tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari jumlah huruf yang 24 tidak ada satu huruf pun yang pakai titik. Artinya tidak ada akhir dan titik bagi Allah. Al-baqa'illah wa dawamulillah, Allah yang kekal, Allah yang abadi, tak ada akhir bagi dia. Di mana letak bid'ah? Maka di rumah orang mati setelah yasinan, setelah tahlilan, maka tak boleh baca yasin, kan ada 114 surat. Itulah yang namanya saqafah. Fikih dibagi menjadi 3. Ada fikih ibadah, ada fikih adat, ada fikih aqidah. Fikih adat menjelaskan tentang budaya saqafah. Saqafah adat yang tidak menyimpang hukum syariat itu masuk hukum seperti fikih. Jadi kalau ada adat di kampung Pagar Alam yang adat tidak menyimpang hukum syariat, adat masuk seperti fikih, dibenarkan oleh mazhab Imam Syafi'i. Di mana letak salah? Kalau kita lah biasa baca yasin, adat gitu ya pakai yasin. Mendak mudah setuju yasin, coba korong. Mendak nyingok jam 11 malam selesai. Kita ni sudah fleksibel baca itu, salahnya di mana? Bid'ahnya di mana? Kemudian makan di rumah orang mati. Siapa kata makan di rumah orang mati berdosa? Dia aku bilang tadi, yang mati mak, anaknya Dewan, anaknya guru, ajak kita makan di rumah dia. Makan atau anak yatim, bukan model itu. Datang sahabat dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matat, makku mati. Kata Nabi, al-baqa'illah wa dawamulillah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kekal abadi milik Allah dan semua manusia akan kembali kepada Allah. Fasadaku alaiha ya Rasulullah, boleh tak aku sedekah untuk umatku yang sudah mati? Kata Nabi, sedekah. Sampai ya Rasul, sampai. Kata sahabat, maaf dulu minas sodaku, apa yang mesti ku sedekahkan? Aku tak punya harta, tak punya uang, tak punya kekayaan. Abdul sodaku zawkah min syarabal ma'. Sebaik-baik sedekah, kata Nabi, kau berikan orang air minum 1 gelas, hilang aus dahaga. Air putih 1 gelas, sampai pahala lubang barzama. Logika akal bebas. Kalau segelas air putih masuk ke lubang kubur, apalagi gulai pindang megagan sama tembuyan, lebih sampai lagi ngajak mau makan. Apalagi pas yasinan Ustaz ibu kursus siko-siko, nah itu yang lebih sampai. Nah, maka di mana letak itu? Kita jangan salah. Maka ukhuwah sulit terjadi kalau kita masih sering mengurus masalah yang buruk. Orang Eropa Barat sudah naik ke bulan, kita masih ngurus yasin tahlil, kita masih ngurus doa dulu. Islam ini damai, Islam ini fleksibel dan bukan tak boleh digampang-gampangkan. La takun rudban fatuksara walaya bisa fatukassara. Jangan terlalu keras, nanti kau dipatahkan. Tapi jangan terlalu lemah, nanti kau diinjak-injak oleh orang. At-tawassut baina amrayn, ada di tengah-tengah, itu jauh lebih bijak. Maka kita yang moderat, kita yang moderat, jangan sampai mudah diadu domba. Islam mengajarkan ketika sholat berjamaah noleh ke belakang. Bapak lihat, ketika imam noleh ke belakang, apa kata imam? Sawfakum mustaqim wa'tadilu. Luruskan rapatkan. Imam disuruh noleh ke belakang, bukan cuma lurus rapat. Coba tengok jamaah ini bagaimana kondisi. Oi berjamaah lah tua kalau macu ayat jangan banyak-banyak. Imam harus adil. Kaki wak kalau meleter di belakang. Kau mentang-mentang apal Quran, baca kemakam yang sebuah kedua kalau Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin. Coba la ilaha illallah 83 Yasin. Pikir wali belakang. Maka waktu balik dari Mesir tuh Ustaz Jasmine, imam di Masjid Agung Assalam, segala zikir di Mesir itu pakai gue lo. Oh zikir. Salat subuh. Setelah aku sampai Al-Fatihah, oleh belakang habis jemaah ini. La ilaha illallah. Balik kan lo. Rupanya kebanyakan zikir tadi. Nah doa juga imam mesti adil. Imam ini doanya tak boleh. Karena jamaah ini profesinya beda-beda. Kalau nak doa panjang, doa brewek, maka jangan terlampau panjang, jangan terlalu pendek. Itu ada menjaga persatuan. Kita berdoa, tengok jamaah di belakang, jangan mentang-mentang kita tadi sawah. Doa kita khusus tadi sawah. Allahumma anzilatus sama'inal ard. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Hujan di belakang kami nak potong karet gile. Kan tahu baik, hujan macam potong karet yang tukang nangkuk parah di belakang. Doamu jangan terlalu pendek. Doa bukan syair, doa meminta, tak boleh memaksa. Adab, isul doa dalam suatu muslim. Adab berdoa. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Jangan pendeknya jangan. Bu, sudah ibu berdoa, sudah. Aku doa ibu, ya Allah, Engkau tahu apa yang hamba mau. Amin. Sudah. Ya memang Allah Maha tahu, cuma dia nak disebut apa kendak gitu. Nah maka gitu ini banyak hal. Kalau lurus rapatkan Islam adil, di mana letak persatuan di antara kita menjaga dari segi buruk, baik dari segi ibadah amalia. Kalau itu tidak fatal-fatal, dosa lah bertengkar. Karena itu yang mencetus daripada pertengkaran di antara kita. Kita tak sehebat Imam Syafi'i, kita tidak sehebat Imam Ibnu Hanbal, kita tak secerdas Imam Malik, dan kita belum semampu Imam Abu Hanifah. Maka kita ini ikut sesuatu yang lazim dan benar. Jangan terlalu banyak diributkan dan dipertengkarkan. Ada kata rapat dan sok. Ada yang bapak tu dah galak rapat, kita rapat geser juga kaki. Kita rapat geser. Dan jangan dipaksa, kalau nak maksa sampai mekek-mekek bapak itu biarlah. Dia dah galak rapat. Kau kena nato belakang di mana bapak itu dah galak rapat. Sesat dan sholat. Kata rapat tidak rapat. Tanya, Pak, kenapa kau dah galak rapat? Ternyata bukan sesat, bapak tu pegeli. Akhirnya kita maksa rapat, ngangkat sebelah kaki waktu sembahyang. Yang seorang, di mana Islam ini nama? Islam ini menjaga ukhuwah, persatuan, jangan saling menyalahkan. Apalagi ibu-ibu pengajian di Lingau tua, istilah meluk pengajian abang kamnya. Ustaz Aidil sebenarnya aku meluk pengajian Ustaz nila pintarnya, aku bagus. Tapi semenjak aku sholat di masjid itu, dah galak lagi aku sholat di masjid. Aku benci dengan sholat dengan ibu itu kapan tahiyat kelonyoknya letik-letik masjid. Apa sholat dibuat lagi? Menurut aku tidak sah itu sholat Pak Ustaz. Menurut Ustaz Aidil, wujudku bukan ibu yang macam ini yang tidak sah. Kau itu yang tidak sah. Apa kau ikut sholat nengok telunjuk wong itu? Kita ini nyari salah wong muda. Kadang-kadang kebenaran merasa mutlak milik pribadi. Yang pada akhirnya kita merasa yang paling pintar, paling cerdas, dan kita tertipu. Apa kata Imam Al-Ghazali? Anas kuluhum mautah. Manusia itu seperti orang mati, Pak. Ilal alimun, kecuali mereka yang berilmu. Wal alimun niyamun. Orang berilmu itu seperti orang yang tertidur. Ilal alimun, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Wal amilun al-muhtaruna. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, menyangka ilmunya sudah hebat, sudah pakam, sudah luar biasa. Illal mukhlisun, kecuali mereka yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Nama kau kita untuk agama tak usah kau itu. Karena tak mungkin kita bakal jauh dari nilai agama untuk mencapai ukhuwah kalau tidak didasarkan dengan Islam. Sulit, Pak. Islam ini detail, Islam ini fleksibel, dan Islam ini universal. Dia akan masuk ke dalam aspek setiap kalangan. Islam mengatur bagaimana bertetangga dengan orang kafir. Islam mengatur bagaimana kita bersikap dengan orang berbeda agama. Bahkan Islam mengatur bagaimana cara kita bernegara, berbangsa, dan bertanah air. Profesor Dr. Musda Mulia di dalam pemahaman Islam kontemporer, ketika menyajikan nilai persatuan antara hubungan negara dan agama, tidak bisa dilepaskan bahwa agama harus tegak dimanapun kita berdiri. Budaya boleh, tapi agama yang menyatukan ukhuwah itu adalah agama. Kalau dia seagama berarti ukhuwah Islamiyah.
Kalau dia tidak seagama, berarti ukhuwah wataniyah. Kita satu negara, bersaudara karena satu negara. Negeri ini dibangun atas Bhinneka Tunggal Ika. Tapi jangan kau tutup kebenaran sejarah Islam. Ukhuwah ini akhirnya apa? Islam jadi korban. 85% mayoritas Muslim, akhirnya Islam yang jadi korban. Tindak kekerasan dikatakan ke Islam radikal. Pengeboman terjadi di Jalan Tamrin, dia kata Islam radikal teroris. Setiap agama punya nilai radikalisme dan punya nilai fundamentalisme. Artinya setiap agama harus keras, di mana letak dia mesti keras. Dan agama mesti lembut ketika dia harus bersikap lembut. Kalau orang injak-injak ajaran Quran kita, kalau mereka rusakkan masjid kita, kalau dia perkosa anak perempuan kita, kalau dia ejek agama kita, bisa kita bersikap lembut dengan orang seperti itu. Tapi kalau mereka santun, maka kafir di dalam Islam dibagi dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi, kafir yang wajib diperangi. Kalau dia hancurkan masjidmu, rusakkan perempuanmu, dia injak Quranmu, perangkan dia. Tapi kalau dia tidak menumpang mukim di kampungmu, menumpang hidup, maka dia kafir zimmi, kafir yang wajib dilindungi. Begitulah ajaran Islam. Ajaran universal seperti apa lagi kalau bukan Islam? Kita ini ukhuwah yang harus kita tumbuhkan. Sementara di antara kita terkadang kalah berpecah belah. Antara ustaz ini mengejek ustaz itu, antara ulama ini mengejek ulama itu. Aku merhati ke kadang-kadang yang di TV itu alam kepangkap-pangkap si ustaz kawah. Tengok nah ngaku yang ini ngaku ke celana cikrang, yang ini ngaku ke celana. Nah, ada rusak dari gitu. Kenapa kita tidak bisa berdamai dengan keadaan? Kenapa kita tidak bisa menghargai setiap perbedaan yang nilainya bukan pada unsur akidah syariat yang mendasar? Dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kalau akar akidah itu sama dalam kaidah usul, maka dia harus tetap menjadi pondasi yang utama. Adapun cabang yang bertangkai kanan kiri itu adalah rahmat, perbedaan dari Allah, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan gitu, Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, Imam Ibnu Hanbal, saat itu saling memuji antara satu dengan yang lain. Orang ingin membenturkan dua ulama ini, tapi ulama zaman dulu cerdas. Ketika orang kata Syafi'i, ya Imam Syafi'i, bagaimana pandanganmu menurutmu tentang Imam Ibnu Hanbal? Apa kata jawab Syafi'i? Aku belum pernah bertemu lawan debat sehebat Imam Ibnu Hanbal dengan dalil naklinya yang sangat luar biasa. Nas-nas yang dia keluar begitu konkret. Wah, memuji. Yang nanya ini berharap dengan ke Imam Ibnu Hanbal. Kendak yang nanya tadi itu, kendak dia tidak jawab tuh. Hanbal, dia nanti itu nak kendak itu. Cuma tidak terpengaruh. Kemudian orang tanya balik dengan Imam Ibnu Hanbal, ya Imam kembali, bagaimana menurutmu tentang Imam Asy-Syafi'i? Apa kata jawab Imam Ibnu Hanbal? Aku belum pernah berjumpa lawan debat sehebat Imam Syafi'i yang dalil akli nakli nas itu sangat betul-betul luar biasa, di luar nalar akal logika aku, sehingga aku kewalahan menjawab dalil-dalil yang diutarakan Imam Syafi'i. Saling memuji, Pak. Ulama zaman dulu, mungkin saling kata. Yang makelilitan surban dikata ke ini, yang tidak melilit surban dikata ke ini. Kadang-kadang mudah gitu. Ada yang kata ke jenggot, karena jenggot ni katanya goblok, aduh. Wah, aku singgungnya, aku ngomong jenggot ni goblok. Nak cukur tu kemarin, batuk bini ku jangan pak. Itulah yang buat aku cinta dengan bapaknya tu. Orang cukur. Mendengar kata tua, minta jenggot kata ke goblok, tu nama anak. Tak katanya serabut di bawah akar, leman gawe, pas tadi cukur bini ku bela. Akhirnya tidak dicukur. Kita nih pak, kalau nak terus terang, saling ejek, saling itu, kata selesai. Berarti kedua ulama yang ceritakan tadi. Saat orang datang, kata Syafi'i, ya Imam Ibnu Hanbal, boleh aku bertamu ke rumahmu? Oi, senang hati. Tuan guru nak bertamu ke rumah kita. Senang luar biasa. Silakan wahai Imam, silakan kapan nak datang? Disebutkan hari, kami tunggu. Oh senang Imam Hambali Syafi'i nak datang ke rumah, dia sampaikan dengan anak, tolong siapkan makanan, siapkan tempat, kalau tamu agung bakal datang ke rumah ini.
Anaknya penasaran, semana sebentuk setelah aku. Imam Syafi'i, anaknya berpikir tak ada orang secerdas ayahnya. Ayahnya mengakui ada orang yang lebih cerdas dari dia. Akhirnya anaknya ingin melihat, penasaran, cuman melihat Imam Syafi'i. Ketika Syafi'i datang, dihidangkan makanan. Anaknya ngintip di balik beber, begitu tuh ada beber ngintip. Nengok Syafi'i makan. Lahap pulau Syafi'i itu makan. Mungkin waktu itu pala palur, laju mulai pinang, laju mulai terbuyak, selesai makan juga. Apa kata anak Imam Ibnu Hanbal? Ulama model apa macam ini? Rakus model itu. Makan semuanya hidup. Bukannya ulama ini makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Uji anak, aku tak yakin sampai ini ulama hebat. Sudah selesai makan, sholat isya. Selesai sholat isya, Syafi'i tidur, anaknya tidur. Anak Imam Ibnu Hanbal menyiapkan ember di depan kamar. Dia nak tengok sholat tahajud tak Syafi'i. Kalau di depan kamar. Saat Imam Hanbal dan anaknya sholat tahajud, Syafi'i tak sholat tahajud, mendek dalam kamar. Aku kata anak Imam Ibnu Hanbal, ulama model aku, sholat malam tidak, makan rakus. Ulama apa model ini? Selesai sampai azan subuh menjelang. Pas azan subuh Syafi'i keluar. Langsung diminta oleh Imam Ibnu Hanbal jadi imam. Sholat. Selesai sholat, anaknya nyuwil bapak. Pak, kalau tidak sah sholat kita. Kenapa? Syafi'i tidak berwudu sembahyang. So air dalam ember tidak kurang depan kamar tu. Ile ulama model ini. Bujana. Aku kata anak, ayah, aku ragu kalau Imam Syafi'i ulama hebat. Dari mana kau bilang dia ulama hebat? Dari mana kau tahu? Ayah, tadi malam aku tengok dia makan. Makannya tidak seperti ulama. Malam tadi dia tak sholat tahajud saat kita sholat tahajud. Dia sholat subuh tak pakai wudu. Ulama model mana itu? Imam Ibnu Hanbal tak terpengaruh dengan ini. Tabayun dia tanya dengan Syafi'i. Wahai Imam, aku ingin membantah kesyirikan anakku terhadapmu. Tolong jawab. Kenapa bukan cerudian bahasa gitu bagara alam? Bukan hanya rudi yang sudah dimakan. Kamu malam tadi makan seperti itu agak berlebihan. Anakku melihat tak pantas ulama makan berlebihan. Yang kedua, tadi malam kau tak sholat tahajud. Yang ketiga, uji anakku kau sholat subuh tak pakai wudu karena air depan kamar masih butuh tak kau pakai. Apa kata Syafi'i? Wahai Imam Ibnu Hanbal, dalam sehari berapa kali engkau dan anakmu menghatamkan Quran di rumah ini? Baca sampai 10 kali wahai Imam. Pernahkah kau memasuk barang yang haram di rumah? Tak pernah. Pernahkah kau menyeleweng dari ajaran saya? Tak pernah. Kau pakai apa rumah ini? Kau pakai majelis, kau pakai sholawat, kau pakai ngaji. Tidak ada makanan yang paling berkah yang ketemukan ya Imam Ibnu Hanbal kecuali makanan di rumah. Asapnya mengepul keberkahan. Aku makan biasanya sedikit, cuma seujung kuku. Karena kau khawatir masuk barang haram di badanku. Tapi di rumahmu semuanya berkah. Aku ingin memakan yang berkah semua ini. Maka aku makan banyak malam tadi. Aku tak pernah menemukan makan yang berkah seperti makan di rumah. Apa kata bapak? Kau kasih baik. Tahu? Kenapa kau tak sholat tahajud? Wahai Imam Ibnu Hanbal, dari makanan yang berkah menjadi darah yang mengalir di dalam jantung. Ketika jantung berdetak masuk ke dalam otakku, berkah ini membuat cahaya Islam masuk kepalaku. Aku membaca satu hadis sanggup mengeluarkan sampai 170 fatwa dari hadis ini. Maka aku menulis selepas sholat isya, menulis sampai engkau sholat tahajud. Bukankah sholat tahajud sunnah wahai Imam Ibnu Hanbal? Sementara menulis fatwa untuk mencerdaskan umat hukumnya adalah wajib. Maka aku lebih memilih yang wajib daripada melakukan yang sunnah. Sholat tahajud kapan dia baca, tapi fatwa ini mesti ku tulis. Kenapa? Karena malam ini ku mendapatkan cahaya berkah dari rumahmu. Ku tulis semua hadis yang ingat, ku tulis semua fatwa. Itu wajib dibandingkan sholat tahajud. Tambah marah bapak tahu? Mana? Kenapa kau sholat subuh tak berwudu Imam Syafi'i? Semenjak selepas sholat isya sampai menjelang azan subuh sekejap mataku tak tidur. Aku menulis, aku tak kentut, aku tak batal. Sampai datang azan subuh aku keluar. Wuduku dari isya sampai subuh masih ada Imam Ibnu Hanbal. Uji bapak lari tidur. Itu ulama hebat.
kita ni tak seujung kuku ilmu mereka. Tafsir baru hafal, zikro hadis baru pacak nengok laptop lah pacaknya lagu. Maka Islam tidak model itu. Jangan mudah dengan tampilan. Besukbah, ustaz itu rambut gondrong, rambut gondrong, belum tentu. Ada orang rambutnya gondrong sembahyang tahajud lebih banyak daripada kita yang pakai subat. Baca bapak ukur dari pakaian dan penampilan orang. Ada kita yang pakai jubah, melihat orang pakai celana lepis pekak malah utur kita kata, ay, uang itu cair, belum tentu. Maka tak bisa dinilai dari itu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari pakaian, dari hartamu, dan yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Namaku gitu jangan mudah. Ustaz Asbi Sirina Ali, Ustaz kami senior dari kau, ngato aku, sini nanda. Aku bangga nih menado anak muda macam kau masih muda. Aku lah ustaz ketubang tu, aku lah penceramah dan agak pesantren. Aku bangga. Aku lagi ada anak-anak muda macam kamu ni, kening mulai hitam kalau di sini. Dukung apa tak kening hitam? Tahunya lagi semayang. Kucing kulum tentu. Di dusun aku tu banyak uang kening hitam. Tanya aku uang berapa orang lah uang semayang. Apa jawab? Tidak pernah sholat aku. Lah, ngapa kening hitam? Ini bukan sholat ini, kurang lepel kening tadi. Artinya Pak, kening hitam belum tentu rajin sholat. Tapi benar di dalam hadis wa asaru minal sujud, mereka yang rajin sujud ada asar di kening. Tapi ukuran ketaatan bukan dilihat dari itu. Maka kita yang sujud menjadi saksi asar kita, menjadi bekas asar kita. Tapi jangan kau nilai orang yang kening tak hitam tak rajin sholat. Kalau kening tak hitam, Ustaz Indra tidak hitam kening. Anak ngomong dia tidak rajin sembahyang, tidak mungkin. Nama kita tak bisa diukur dari itu. Itulah Islam. Jangan kau pandang orang dari hanya mata luarmu, hati yang bicara. Itulah Islam, itulah ukhuwah, itulah persatuan. Kalau kau ingin lihat persatuan ini runtuh di peradaban kita negeri tercinta, jangan kau tutupkan sejarah kejayaan Islam di masa lalu. Kita ni negara 350 tahun dijajah Belanda. Kita bisa di sini. 350 tahun kita dijajah Belanda. 3 tahun kita dijajah Jepang. Tahun 1825 sampai 1830 tidak ada yang ditakutkan oleh tentara Belanda ketika perang berkecamuk di Jawa Timur kecuali seorang jenderal tapi santri. Jenderal tapi santri. Tentara Belanda ngajar 350 tahun. Saat perang dia tidak takut dengan jenderal, tapi dia takut jenderal tapi santri. Paling takut 5 tahun berkecamuk perang itu. Siapa yang ditakutkan? Jenderal tapi santri. Itu yang membuat gempar alun-alun Kodam Jawa Timur. Siapa dia? Sekarang patung terpampang di alun-alun Kodam Jawa Timur. Naik pucuk kuda, pakai lilitan surban macam ini, telunjuk sampai ke pucuk. Siapa itu? Jawab. Pangeran Diponegoro. Tapi bapak tanya dengan anak-anak kita yang sekolah-sekolah. Siapa Pangeran Diponegoro? Pahlawan nasional. Itu yang mereka tahu. Tapi mereka tak jelaskan siapa Pangeran Diponegoro, siapa Ki Haji Dewantara, siapa Imam Bonjol, siapa Cuk Nyahdin, siapa Cuk Mutia, siapa R.A. Kartini, siapa Fatmawati. Mereka cuma tokoh nasional mereka anggap. Tapi negeri ini adlia para ulama. Pangeran Diponegoro itu bukan pangeran baik, bukan cuma jenderal. Dia santri, dia ulama, dia mengajar Quran, dia mengajar tafsir, tapi dia jenderal. Dan takut tentara Belanda. Dan Pangeran Diponegoro itu bukan nama asli, itu nama panggilan. Siapa nama asli Pangeran Diponegoro? Gelarnya banyak dapat dari kauman Tanah Jawa. Nama asli Pangeran Diponegoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiroyo Musta'ar Heru Cukro Senopati ing Allah Sairin Pronoto Gomo Amirul Mukminin Khilafatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro pahlawan Gua Selaro. Itu nama asli Pangeran Diponegoro. Coba ulang. Jadi kita kadang sejarah ini ditutup, tak kita sampaikan dengan anak, tak kita sampaikan dengan murid. Sementara yang paling terpenting kata Nabi, menggelarkan pendidikan dengan anak itu akhlak.
Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sa'id ibnu Asr radhiyallahu an, apa kata Nabi? Mana hala walidu minal afdal bi adabin hasanin. Tidak ada pendidikan yang lebih baik yang bisa diberikan orang tua kepada anak kecuali pendidikan adab ataupun akhlak. Barat tidak mungkin menghancurkan kita, membunuh kiai kami. Barat tak mungkin menghancurkan masjid. Yahudi Israel tak mungkin membasmikan ajaran Islam. Tapi apa yang dia rusak? Generasi akhlak anak-anak kita. Cerdas bahasa Inggris mereka, hebat sains teknologi mereka, tapi kalau jauh dari akhlak, Pak, percuma, Pak. 300 paket kau tinggalkan sawit dengan mereka, 300 paket kebun sawit pacak dijual. 200 bidang pala kau tinggal dengan mereka, 200 bidang pala disuruh jual. 1 sampai 3 hektar kau tinggalkan dia kebun teh, kebun pokat, pajak dia jual. Kau tinggalkan dia rumah mewah, kau tinggalkan dia kendaraan hebat, hidup berenang di dalam masker sayap uang kertas, semua itu bisa dijual. Tapi kalau bapak tinggalkan agama dan akhlak dengan anak-anak gitu, tak ada orang menjual agama. La yashtaru bihi samanan qalilah. Tak mungkin mereka jual agama. Tapi kalau dunia yang kau tinggal, habis hidup itu, habis. Hidup ini tak lama, maka nilai yang disebut menebar berkah saat kau letakkan berkah dengan anak-anak. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tapi banyak di antara mereka yang menipu. Fa afasnahum bima kanu yaksibun. Allah tarik atas dusta-dusta mereka. Maka kita turunkan. Berapa banyak generasi hari ini rusak. Sekarang kata orang kota Pagarala, zaman ini tahun 5.0, zaman globalisasi. Akhlak anak kita sudah mengurut dado, kita tengok. Yang narkoba, yang berjudi, yang pergaulan bebas, yang seks bebas, maaf, situs-situs porno dewasa sudah diakses oleh anak-anak SD. Habis gitu, hancur generasi kita. Nama kau itu kalau kau ingin dapatkan berkah menuai jannah tadi, jangan sampai kau tinggalkan. Age dulu jannah yang dibujuk. Apa kata Nabi? Baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surga bagiku. Bini surga, anak surga. Pertanyaannya, sudah berapa banyak anak yang Allah titip dengan kita, yang sudah kita didik menjadi anak si buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Dan berapa banyak anak yang rusak di tangan kita. Narkoba, berjudi, berzina, yang pada akhirnya kita menuntut semua pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama Bapak Ibu, apa yang menjadi keinginan kita ke depan, jangan sampai kau jauhkan akhlak dan kepribadian dari anak-anak kita. Akhir hidup ini akan selesai saat kita ajal datang merenggut nyawa, yang kita harap menuai jannah. Justru kalau kita lepaskan tanggung jawab terhadap anak, maka neraka tempat kita. Tapi kalau itu sudah dididik mereka, sudah sampai mereka tak mendengar, banyak anak Nabi yang tak taat, banyak. Kan'an, anak Nabi Nuh, tak ikut bapaknya. Maka kita bernasib jangan sampai nanti ketika terbaring di liang lahat menanti doa-doa yang tak sampai lantaran tak sempat meninggalkan akhlak dan kepribadian. Tapi kalau ibu bapak meninggalkan agama, tinggalkan Quran, tinggalkan agama di kepala mereka, insya Allah akan menjadi nilai yang berkah. Jangan bapak cuma leskan dia nyanyi, jangan bapak ibu cuma leskan dia nari. Kalau nyanyi dengan nari kadang-kadang sanggup wong tuanya bayar 800.000 sebulan, bayar 3 bulan 1.900.000. 600.000 les nyanyi, bayar 3 bulan 1.800.000. Anak belajar ngaji dengan kuah di ujung RT, kadang 10.000 sebulan, 14 bulan ibu tunggu nggak bayar habis itu. Kapan anak balik nanya, mama, kata wak yang ngajar datuk, yang ngajar ngaji di ujung RT itu suruh bayar sen SPP. 14 bulan mama tunggu nggak. Uji bapak berapa sebulan? 10.000. Uji bapak, sini bang, sini. Omong dengan wak yang ngajar ngaji. Mana ngajar ngaji lillahi ta'ala, kurang ajar. Guru ngaji lillahi ta'ala, mampu guru ngaji itu badannya banyak kurus-kurus galur, karena suruh makan pahala juga. Listrik kena dibayar, ketua Jawa pulau Siu lagi tak terbangkuan guru ngaji. Apa yang itu harapkan dari agama mereka anak-anak itu? Masalah senari ini pak muda, sok ketang-keteng aku di lingkau mama ya, terus lah kamu tanya lah di lingkau.
Pelajaran Ustaz Aidil Fitri Samusa pesantren Nusra apa itu ceramah di pernikahan acara nikah. Boleh kamu tanya? Mampir kamu ke Linggau? Sering nggak Ustaz Aidil ceramah pernikahan? Sekarang tidak pernah. Mendulu yo, sekarang enggak. Kenapa tidak tahan? Ceramah radio jom banyak rasa nari dengar. Tidak sudah. 3 bulan lalu lincah nari. Apa kata MC? Baiklah sebelum kita tampilkan ceramah agama dari Ustaz Aidil Musa, mari kita tampilkan tari gending Sriwijaya. Ini adalah sanggar seni di dekat Ibu Sianu, tinggal di RT di kelurahan itu. Wah, genteng-genteng karena dinari pucuk taruh itu. Taneng neng teng 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 teng. Maknya nonton melok dari di belakang. Maju mak. Oh senangnya. Kadang lepak dado nah anakku nampil nari. Tapi kalau anaknya ngaji model tadi jarang orang tua bangga. Nah yang ngaji tadi, yang mancot cerita lawak, yang punya anak mesti bangga. Tapi orang tua jarang bangga. Wong anaknya ngaji hebat depan wong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wong di belakang nenggit nengok anak. Anak siapa ngaji? Ada yang kenal, Bu. Anak apa ngaji itu? Bukan anak aku, anak bapaknya itu. Mana anak aku itu yang nari kemarin tuh nah. Ada yang ngaji, ini nurut bapaknya itu. Tidak senang ini anak ngaji, tapi jino sekarat di rumah sakit, terkapar di atas ranjang, siapa nak nolong? Anak yang les nyanyi, les nari, kalau kau tak ajarkan agama, tidak ajak nolong. Mana mungkin anak les nari itu jengok kamu sekarat, pakai baju nari, bawa tim ke rumah sakit. Apa kata anak? Baiklah mama, karena mama ngeles aku nari, sebelum mama mati terimalah tari Zapin dari Melayu untuk mama. Tidak mungkin mati gitu. Ujung pergi. Tidak terpakai yang les nari tadi, tidak terpakai. Anak yang baca nyanyi pakai gitar. Apa katanya? Ma, sebelum mama mati karena mama ngeles aku nyanyi, aku sumbangkan lagu terakhir kesayangan mamanya. Baca bapak, apa judul lagunya? Malam Terakhir. Kurang aja. Belum matilah disumpah mah. Tapi anak yang kau ajarkan ngaji, yang PSBB 14 bulan tak dibayar, yang setua suruh makan nilai ta'ala tadi itu, datang ke depan kita kerat-kerat putus nyawa. Tengok orang putus nyawa. Kerat. Apa? Datang anak ke samping kamu. Apa mak sakit? Ada mak sakit, nak sakitnya. Mak makanya berhentilah galak nari-nari pucuk taruh. Yo, inilah jadi maka itu mak ni kata guru ngaji aku lagi sakratul maut. Ini mestinya harus ditolong mak. Maka mak tolong perdengarkan ayat-ayat yang ku baca mak. Yo, supaya dada mak tenang. Bacalah anak tadi ayat menetes air mata mak. Yo bacalah. Mak simak aku baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim. Mengalir ayat-ayat itu dari mulut anak masuk ke telinga itu, menetes air mata mahnya. Oh ternyata pentingnya agama. Apa kata anak dalam hati berdoa, ya Allah, mudahkan jajal mak aku kalau memang sekarang. Kalau tidak tolong sembuhkan penyakit dia. Ya Allah, ujian anaknya tahu perangi mak. Ya Allah, ini mak aku ni anak mak kandung, bukan mak tiri, bukan ini mudoba, bukan. Ini mak aku. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan kau susahkan dia model mak ini. Aku tahu peranginya ya Allah, aku tahu peranginya, aku tahu ya Allah. Jangan tetangga nak kata akur, menyokong duku pecah, menyokong dian membuang busuk. Aku tahu kalau semayang juga aku tahu ya Allah, mak aku di semayang paling setahun 2 kali Idul Fitri sama Idul Adha. Itu kan nak ngambuk ibu kenalnya baru dengan tetangga. Aku tahu ya Allah, tapi kalau baca ada amal aku nih ya Allah, masukkan video ya Allah. Ya Rab, masuk. Bisa anak soleh memberikan syafaat, kemudahan bagi orang tua. Itu yang kita harapkan Pak. Lebih daripada itu selesai umur kita. Ajal datang mati maknya celentak putus nyawanya, terjerit matanya ke ujung. Tangan anak yang lembut kemulai mengusap wajah gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditutup. Wong sibuk nyusun kursi, anak yang taat agama nih sibuk mandi ke jenazah gitu.
Berharap anak yang mandi jenazah kita sekolahkan dia, kita kuliahkan dia, kita belikan rumah dia, kita kasih kebun. Saat kita mati justru tetangga yang urus jenazah maknya mati. Mana anak tadi? Menangis di lubang barzah gitu. Akhirnya anak tadi mandikan. Wong sibuk nyusun kursi, dia sibuk ngafarkan mak. Wong sibuk ini dia nimam ke sok jenazah mak. Ini berapa banyak? Kadang-kadang di dusun aku itu kapan sok mati betul kuat. Aku pada yang terakhir, saja yang terakhir datang masuk pas tak sholat jenazah. Aku nak nyingoknya anak-anak. Dah mulai sayang. Nyingok aku depan pintu. Tak. Itu ngaku. Imam tak. Lah kau banyak imam lah. Bukan cah itu tak aku lupa. Sholat jenazah imam kaya rokok. Kau saya jodoh. Nah kacau. Mama no model itu. Akhirnya Allah, maka itulah yang kita harapkan dari hidup ini Bapak. Lebih daripada itu, tinggal. Kita ini tinggal. Jubah hebat tinggal. Batik hebat tinggal. Kain sarung Samarinda kelas sama tak dipakai saat ajan. Peci mewah, jilbab-jilbab mahal, tak dibawa mati. Kemko, Zoya, Elzata, Rabani. Nah, tahu kalau aku pernah jual jilbab masalahnya. Tidak kita bawa mati, pakaian-pakaian hebat selesai. 5 helai kain kafan tak berjahit bagi yang perempuan. 3 helai kain kafan tak berjahit bagi kita lana. Aku yang macam itu banggakan. Dalam kitab Daqaiqul Iman, saat jenazah masuk ke lubang barzah, aku kata tanah, Raddu alaih, keluarkan dia, keluarkan. Tanah tak mau menerima gitu. Saat orang 3 mengopor jahat dari atas, 3 orang menyambut dari bawah. Lubang kubur cuma 2 meter, tapi ada yang lebih kecil dari itu. Aku dia liang lahat kepres dengan badan. Kalau zaman dulu ditaruh di pinggir, maka papan dicucuk tegak. Kalau sekarang ditaruh di tengah-tengah, papan melintang, terserah. Nak di tengah, nak di pinggir, yang penting di dalam tanah. Itu tuh. Coba ibu jiwa. Tanah itu saat jenazah masuk, cuman Allah jago air kita. Tanah itu nyeri. Keluarkan itu tanah. Kata malaikat rahmat, kenapa mesti dikeluarkan dari tanah yang kuno mutakabiran hakon? Dulu dia sombong, dulu dia angku, tak mau keningnya bersujud kepada Allah, tak mau keningnya menyentuh tanah, menyentuh lantai. Kenapa giliran mati harus dimasukkan ke lubang tanah? Keluarkan dia. Ujung malaikat, ada di mana bosok, ditaruh di bocor. Akhirnya tetap dimasukkan. Dibuka tali, dibenturkan kening itu dengan tanah. Yang selama ini tetangga kalau mikrofon ini sampai keluar jendela-jendela yang ada di kota Bangaralang, kening kita selama ini tidak pernah menyentuh tanah, ke masjid malas, tak mau sholat, sampai akhirnya Allah paksakan kening menyentuh tanah. Kelentap menyentuh tanah. Akhirnya kepalanya diganjal, dibuat tanah, bantal. Gue dibuat bulan-bulan Pak, mandi kau tak tahu mandi situ. Sama baik kan? Itu kalau beda kamu. Diganjal dengan tanah, bantal dibuat dari tanah, teka bantal pun dari tanah. Mana bantal Hello Kitty kan? Mana bantal Mickey Mouse, Doraemon, pakaian hebat, tak ada gitu bawa. Kendaraan status pun berubah. Yang datang bawa Innova Luxury, yang datang bawa Pajero Sport, yang datang bawa Yaris, yang datang bawa Expander. Satu masa kendaraan ini akan tinggal, itu naik kepada kendaraan supir 4 penumpang sikok, aku namanya keranda jenazah. Warnanya dah ganti, mendak merah, abang hijau. Tulisannya bukan Pajero, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujung murid aku di pondok nanyo, budak kecil masing-masing MP. Buya, aku arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini di keranda jenazah. Bagi yang tidak punya kepentingan dilarang masuk. Siapa nak masuk dalam itu? Siapa nak masuk dalam itu? Ada jamaah galak main-main kita guna. Dia tahu aku galak lecet, jadi lecet galak pemain belore-belore. Misalnya ini, sudah ngantar jenazah ke kuburan itu. Daripada Ustaz balik naik ojek ke pondok, mending naik ini. Kan dia ngantar balik, laju lah kau. Naik pucuk tubuh hidup, dapat tidak? Berubah kendaraan, berubah tempat, berubah. Apa yang abadi di negeri ini? Di dalam hati itu, di dalam diri itu, tak ada yang abadi. Maka itu yang kita cari adalah ya Allahu biha, ya Allahu biha bi husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah dan menuai harapan, menebar berkah sampai kita kepada jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka anak didikkan mereka. Nanti sampai kita didik mereka sejak kecil, saat dia lahir kita azankan telinga.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak baru lahir azankan. Orang barat tak setuju. Ini mah orang Islam bodoh buyan. Anak masih kecil diazankan. Apa dia ngerti? Islam detail membahas itu. Anak diazankan ketika bayi, seakan-akan ayahnya ingin berkata, "Nak, hari ini tangan belum sanggup menggenggam, badanmu masih lembut, matamu belum langkas, lidahmu belum mampu menusuk kata-kata, kau hanya bisa menangis. Maka hari ini ayah membisikkan ke telingamu besarnya nama Allah. Nanti sampai masuknya nak ayah masuk tua akan menjadi seperti bayi. Giliran kau membisikkan ke telinga ayah, la ilaha illallah." Itu gitu anak dini saat itu anak mati nempel di mulut di telinga gitu, la ilaha illallah. Aku menikah 2017 tanggal 20 bulan Desember. Setelah akad nikah aku sampaikan ke biniku, hadirin aku yang tercinta, my love, oh my darling, aku menikah dengan kau hari ini deh, terus terang. Bukan karena cantik, kalau karena cantik masih banyak yang lebih cantik dari engkau. Kalau karena berduit masih banyak yang lebih berduit dari engkau. Karena suku masih banyak suku yang lebih mulia dari suku engkau. Tapi aku menikah denganmu tujuannya siko. Tolong antarkan aku seperti Imam Ali Al-Jurjani, Ijra'ul A'dha fi mardatillah. Antarkan aku nanti pada kematian kepada jalan yang diridhoi Allah. Kaki mampu nak mati, kau bisikkan ke telingaku. Aku tak perlu air mata, gua ayo aku tak perlu. Kau bisikkan telingaku, la ilaha illallah. Biniku bukan orang agama, orang kesehatan. Tugas di rumah sakit Siti Aisyah Lubulingau. Bisikkan. Ujuk biniku, kenapa mengucap kalimat itu, Pak? Kalau kau ucapkan kalimat itu, mungkin pahala sholat belum cukup, ceramah belum tentu berpahala, tapi mungkin dengan aku mengucapkan di akhir hayat, Allah masukkan aku ke dalam surga. La ilaha illallah. Ngomong itu. Ujuk biniku, bisikkan. Yo, kapan? Baju buka kaki. Mau jalan nih, baru tak nikah nih. Nah, nyoba mati lah, kau jatuh, mana kau mati? Aku gitu nak bisikkan. Anak itu hati bisikkan itu nak. Maka kita nanti balik ke budak baik, Bu. Ibu yang tua kita ini termasuk aku. Ketua nanti sampai ketua kita tengok balik ke baik. Bangun ibu-ibu pengajian banyak curhat, Ustaz Aidir, aku payah ngurus mertua aku sekarang, capek hati, capek badan. Ngaku dia tuh cak budak bayi lagi tak. Telah dijok makan ngomong lu. Lah dibeli baju dia ngomong tidak dibeli baju. 70 berapa tahun mertua kamu? 87 tahun wajar. Wong tua kalau lari tua balik ke bayi berani. Maka kita sabar-sabar. Sabar cak manu. Itu tuh Quran borong. Nak dibaca, nak terbaca, nak dicapak berdosa. Jadi cak manu tak tunggu mati dewe juga gitu. Dan kita ini tidak sabar. Futi as-sab'a min abwabul jannah. 7 pintu surga terbuka bagi orang tua yang itu urus sampai ajal beliau. 7 pintu surga terbuka. Ibu nak masuk pintu dari sebelah mana? Aku uruskan mereka. Itulah anak si buah hati tadi. Harapan kita dari majelis maulid, ukhuwah persatuan harus mendeliti. Maulid Nabi, peringatan ini hanya rutinitas ritual individualis. Tapi apa yang menjadi esensi setelah maulid? Maulid tiap tahun, Isra Mi'raj tiap tahun, nuzul Quran tiap tahun kamu bikin ceramah, ngambil ceramah jak Palembang, ngambil ceramah jak Linggau, ngambil ceramah jak Jakarta, ngambil ceramah jak Pekanbaru. Kalau cuma sebatas rutinitas ritual, untuk apa kegiatan? Tapi kalau seandainya setelah maulid meningkatkan iman gitu, menambahkan kualitas ibadah gitu, sembahyang kita tetap penuh macam inilah, kekentalan dan ketakutan Yahudi ketika sholat subuh mereka sama seperti sholat Jumat. Nah, ini kan macam ini bagus kan. Kalau baca sholat lima waktu nanti model inilah. Mendidik suratku Pak alhamdulillah, man sholat subuhna dari dalam sampai keluar. Kalau sampai keluar tak kaki lagi yang di dalam. Alhamdulillah. Nama aku gitu nih, mudah-mudahan kualitas ibadah meningkat dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas Ustaz jam 9:30 aku naik ceramah tadi 9:09, ini 9:10, 1 jam lebih dikit. Menurut catatan Mahkamah Konstitusi, ceramah sekarang tak boleh lebih dari 30 menit. Nah inilah lebih dari 1 jam. Mudah-mudahan ini berkah dan bisa membawa manfaat. Dan ibu-ibu juga apa yang aku sampaikan ini menjadi nilai kebaikan untuk kita bersama. Dan tidak ada sesuatu yang benar kecuali mutlak dari Allah. Lidah ini hanya sebatas perantara. Aku datang bukan untuk merubah orang sholat yang tidak sholat menjadi sholat. Aku datang bukan merubah orang yang tak baik menjadi baik.
Aku datang hanyalah sebatas wasilah, jembatan, al-wasail, hukmul maqasid atau kaidah usul fikih. Setiap tujuan dijadikan sebuah alat, maka alat hukumnya adalah wajib. Mudah-mudahan aku adalah alat untuk membuat kita sampai kepada tuntunan wajib, sampai apa yang diharapkan menjadi ukhuwah, menebar berkah, menuai jannah, sampai itu kepada surga Firdaus Allah. Tanpa niat sedai muda, aku lagi dari Sumatera. Itulah semua harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Itulah anak indah tawanya, terbahak-bahak tercubur telaga. Aku Aidil Musa, kami undur diri di hadapan Anda. InsyaAllah kita akan berjumpa pada episode-episode selanjutnya. Ibu-ibu, kata orang Melayu, alang kepanjang pantak geli. Kalau nak mantak nak menci kaki. Jangan galak melawan laki, biar laki tak kawin lagi. Ada dia. Bapak juga kalau istilah bagus, jangan macam-macam. Kata orang Melayu, alang kepanjang batang kelipu ada di ulu dalam. Istri yang lama lagu mau luput dapat yang baru terus panjang. Syukur aku yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Minta waktu 1 menit Ustaz Indra dan ketua. Aku lahir di Kota Lubuk Linggau 24 Juni 1993. Sekarang umur 27 masuk 28 tahun. Umur 3 bulan menurut keterangan abahku pindah ke Curug, Kota Curug, Provinsi Bengkulu. Kemudian sampai kelas 4 SD kalau abahku merantau. Kelas 4 SD dari Curug kami pindah balik ke dusun Kabupaten Musirawas di Desa Mambang, Kecamatan Muara Kelingi. Tamatlah SD di Mambang, masuk sekolah SMP menengah pertama MTS Madrasah Sanawiyah Negeri Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas. Tamat dari MTS kemudian saya masuk ke pesantren Darul Islam Al-Azhar Talangrejo, Jalan Pelita Jaya, Kota Lubuk Linggau. Pimpinan pesantren Dr. Kiai Haji Ahmad Mansur SPMPDI atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Mansuri Adam. Tamat saya dari situ, kemudian ikut program beasiswa ke universitas di tempat Ustaz Jasmin kuliah di Mesir pada tahun 2011. Waktu 2011 itu tak bisa berangkat karena revolusi pada tanggal 25 Januari tentunya Husni Mubarak. Kemudian kami berangkat pada tahun 2012, kemudian saya berangkat 2012 bulan 7, kemudian saya menyelesaikan pendidikan 2016, kemudian pulang ke Indonesia tahun 2016 bulan 7 sebelum Lebaran Idul Adha. Ketika saya sampai di Indonesia, kemudian saya mengajar di salah satu pondok alma mater tempat saya sekolah dulu di Darul Islam Al-Azhar tadi selama 1 tahun 2016. 2017 kemudian saya menikah dengan istri aku tadi yang orang Arab tadi, tahu Pak ya, Arab maklum ya. Nah, menikah. Setelah menikah 2017 kemudian saya mencari tempat yang kira-kira saya bisa tegakkan sebuah lembaga. Karena kalau ceramah ini rutinitas bukan sebuah profesi, tapi ini adalah tanggung jawab kita selaku umat yang Allah percayakan amanah ini kepada orang-orang yang bisa menyampaikan dalam nilai-nilai tabligh. Dakwah bukan cuma ceramah, dakwah bukan cuma lisan, perilaku dan perbuatan, sifat juga bagian daripada dakwah. Kebetulan saya dianugerahkan untuk menyampaikan lisan mubaligh, maka saya sampai berceramah. Dan kemudian 2017 saya mencari lokasi tempat membangun pesantren. Dapatlah saya di Jalan Sahase dan 01 Kelurahan Tababingin dengan waktu awal luasnya lebih kurang 2 hektar seperempat. Sekarang sudah saya tambah, saya beli lagi tanah di atas itu lebih kurang 5.000 per 10 meter persegi setengah hektar. Jadi hampir 3 hektar, hampir 4 hektar sekarang lokasi tanah itu. Dan kemudian saya mulai berdirikan pesantren itu dua pembangunan dari 2018 awal setelah saya menikah. Sebenarnya 2017 sebelum menikah, saat saya bujang, sudah saya beli tanah itu untuk tegak pesantren. Sudah saya ambil tanah itu, termasuk juga di zaman Bupati Insinyur Haji Muzakir yang kebetulan beliau dapat ujian ditangkap KPK. Sekarang Bupati Morenem. Nah, waktu itu saya sempat berkeliling di Morenem, kemudian juga ada sedikit beliau bantu saya. Mudah-mudahan yang beliau bantu itu duit yang halal, bukan duit hasil korupsi ya. Akhirnya saya dapat tanah lokasi saya beli, kemudian akhirnya saya dirikan pembangunan 2017 pertengahan sebelum menikah, 2018 sampai 2019 awal pembangunan itu lebih kurang 10 unit asrama. 10 unit asrama itu, asrama saya bukan macam asrama panjang, tapi rumah. Karena saya berada di wilayah komplek gerea perumahan Seringgabu. Maka saya bangun rumah itu lebih kurang 10 unit tipe 48. Tipe 48, maka dapat 10 unit. Dan tahun pertama 2019
sudah ada gedung lokal RKB, tipe lokal, masjid, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas umum. 2019 baru saya buka. Saya mengambil prinsip seperti orang-orang, maaf, non-muslim yang membangun lembaga bukan letak batu pertama. Ini bukan prinsip itu. Kalau seandainya ada kawan-kawan, kakak-kakak angkatan saya atau ustaz-ustaz, kalau bisa kita ini selaku tokoh agama dibantu karena maju, bukan maju karena dibantu. Kita dibantu karena kita maju, bukan kita maju karena dibantu. Beda itu. Supaya ideologi itu tidak disetir oleh kepentingan politik. Saya tegakkan dulu bangunan. Saya tak undang wali kota. Padahal saya kenal dengan Nana waktu itu. Saya kenal dengan bupati saya kenal. Tapi saya tak minta. Saya bangun apa semampu saya bangun. Setelah gedung RKB saya bangun, lokal saya bangun, asrama saya bangun, masjid saya bangun. Pagi-pagi pulang malam para seringat banting tulang, kaki ini dipalak-palak jadikan kita minta dari pemerintah. Setelah aku bangun, terima santri 2019. Alhamdulillah tahun pertama santri masuk hampir 80 orang. Saya buka itu 80 lebih yang masuk dengan berbayar. Saya tidak munafik, pesantren saya bukan panti asuhan. Saya tidak membuat panti asuhan karena saya tidak minta dari pemerintah. Saya tidak. Ini yang menjadi masalah. Bangun bagi pemerintah, pemasukan bayar mahal tuh. Nah, saya tidak ada donatur. Saya buat lembaga pendidikan. Kalau syarat dalam ilmu adalah mal, begitu syarat 6 syarat ilmu. Turun sama di antaranya mal, harus ada harta. Bagus ya. Kecuali dia tidak mampu datang menemui saya, prestasi anaknya apa? Hafal Quran. Saya ambil. Kau hafal Quran. Saya bukan membantu karena miskinnya, karena prestasinya. Ada pun yang miskin bukan urusan pimpinan pondok, tapi pemerintah ngurus ke sekolah kan anak itu biar gratis dengan sistem pemerintah, biaya sekolah gratis. Pemasukan pertama dulu 4.150.000. Orang pikir gila Ustaz Aidil. Buka pesantren baru pertama masih muda membayar belum. Dia pikir tidak bakal ada santri, paling setahun tutup pondok. Alhamdulillah 80 lebih yang masuk. Tahun kedua 100 lebih. Sekarang jumlah santri hampir 280 orang. Tahun ketiga aku belum keluar alumni Ustaz. Tahun depan akan keluar alumni. Nah, ingin saya sampaikan di sini, artinya apa? Kakak-kakakku yang sekarang sedang berjuang, perjuangkan. Jangan kau andalkan uang pemerintah. Jangan nanti undang letak batu pertama, tak letak batu pertama. Sudah itu letak batu kedua juga kaki, 20 tahun yang akan datang, tak selesai pesantren itu. Nah, prinsipnya kita harus saling membantu. Masyarakat yang punya kemampuan dari segi harta, bantu mereka. Ini aset. Maaf jangan Ustaz Jasmine, jangan kamu main-main. Ini aset. Kalau kamu tidak terpakai, pek telinga. Kalau nak jadi ini, pek telinga. Kau nyelantak yang menerima. Jangan kamu sia-sia. Yang tinggal ini aset. Jangan kita sia-siakan. Bila perlu kalau ada tes PNS, loluskan dia. Jadikan pegawai negeri sipil di Kesra atau di mana, di kantor urusan agama. Mereka kuliah itu bukan mudah. Kita kuliah 4 tahun di Indonesia ini masuk cuma setahun sekali, baca lulus setiap soal 1. Sudah dapat gelar ujian skripsi dah. Beliau 4 tahun 5 tahun kuliah ambil jurusan tafsir hadis. Beku kepala ngapal hadis di Mesir. Kalau inilah badan agak gemuk. Aku yakin kurus sering dulu di Mesir itu. Ya, makanan apa Pak Ustaz? Haikal. Haikal. Tahu apa haikal? Haikal itu Pak namanya keren. Tahu tak kamu? Tulang-tulang ayam sebekas nama makanan kami. Nah itu yang kata haikal. Nama itu makan perjuangan susah mengalir. Nah sekarang jangan kita sia-siakan. Kita ini kadang-kadang maaf yang berilmu di negeri sendiri tidak dihargai orang. Tapi ketika dia balik ke kampung orang ini memang kaya. Padahal kita yang punya. Saya kata tadi, Ustaz Jasmine asli orang Pagaralam. Bukan Ustaz. Saya orang Lampung. Istri saya orang Pagaralam. Nah kalau baca baikot dia. Kalau dia lari dari Pagaralam, kau jangan main-main. Bini kau kami tahan di sini. Biar tidak lari. Kalau dia kamu tidak terpakai ini, aku suruh dia beliau. Aku taruh di mana? Kau suruh beliau ini. Aku dibangunkan pesantren cabang. Nah kalau baca yang model ini, Ustaz Jasmine ini tanah. Ada orang kaya datang. Ustaz Jasmine ini tanah 2 hektar. Ustaz tolong bukakan pesantren, rumah tahfiz. Datang ke orang kaya. Ustaz tanah itu sudah. Airi, semen, ini batu, bangunkan. Jangan sampai Ustaz minta ngaju proposal. Tolong Pak. Tidak, itu yang bangun. Ini aset.
jangan sampai nanti diculik orang, jangan sampai nanti diambil orang. Mudah-mudahan dalam memimpin dakwah ini baik di antara kita dan baik untuk kita semua dan berkah kampung kita khusus Kota Pagar Alam. Amin ya rabbal alamin. Upaya pemerintah kota kita, unsur musbidah kita, Bapak Albert Masyoni dan tim Kesra yang mendatangkan saya ke sini bentuk bahwa Kota Pagar Alam bukan cuma cerdas akalnya, bukan hanya kenyang perutnya, bukan hanya baik agamanya, tapi mereka ingin bahwa agama ini masuk ke kepala kita dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itulah yang bisa aku sampaikan. Langit dan bumi berpisah bukan kehendak bumi, lautan dan daratan berpisah bukan kehendak daratan, pohon dan ranting berpisah bukan kehendak ranting. Tiada tali yang tak mengenal batas, tiada kapal yang tak mengenal pelabuhan, dan tiada pertemuan yang tak mengenal perpisahan. Pertemuan kita awali dengan pembukaan, perpisahan kita akhiri dengan sama-sama membaca selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ikuti aku, buka suaranya ibu. Jangan sampai syafaat ini nanti berlari daripada kita malas mengucapkan salawat dengan Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam, ya Rasul salam salam, ya Habib salam, salawatullah. Sekali lagi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam salam, ya Habib salam, salawatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.